warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfa Nabilah, perwakilan dari kelompok 3 bersama rekan-rekan saya yang beranggotakan Aini Isif Farizah, Karisma Lestari, Nana Sofiana, dan Rahadian Fajar. Di sini kami akan menyampaikan materi hasil diskusi kami yang berjudul Eko Pesantren. Langsung saja ke pembacaan materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian Eko Pesantren. Eko Pesantren dari susunan katanya terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai definisi berbeda. Eko diambil dari kata ekologi atau ekosistem yang merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Sedangkan pesantren, sebagaimana definisi yang sudah umum dipahami, adalah institusi pendidikan khas di Indonesia yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Dari masing-masing kata yang membentuknya, bisa dikatakan Eko Pesantren berarti sebuah institusi pendidikan Islam yang mempunyai penekanan pada aktivitas yang tanggap terhadap lingkungan hidup. Eko Pesantren muncul pertama kali kurang lebih pada tahun 2005, yaitu ketika mulai digagas dan didirikannya oleh Eko Pesantren Daurut Tauhid oleh Kiai Haji Abdul Gimnastiar bersama timnya di Kota Bandung, Jawa Barat. Eko Pesantren Daurut Tauhid merupakan sebuah model pesantren desa yang didesain fisik dan rencana aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Lalu selanjutnya tujuan Eko Pesantren. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, Eko Pesantren memiliki beberapa tujuan, di antaranya terdapat 5 tujuan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam menjadi pedoman yang sangat penting dalam berperilaku ramah lingkungan. Yang kedua, penerapan ajaran Islam dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, sosialisasi materi lingkungan hidup dalam aktivitas pondok pesantren, pengajian, majelis taklim, dan lain-lain. Yang keempat, mewujudkan kawasan pondok pesantren yang baik, bersih, dan sehat. Lalu yang terakhir, yang kelima, memberdayakan komunitas pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang islami berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Selanjutnya, program dan kegiatan yang dikembangkan dalam Eko Pesantren berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan kitab-kitab salaf antara lain berupa kemaslahatan, kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian lingkungan hidup. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Lalu pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aini Isif Farizah. Adapun keuntungan pondok pesantren dalam mengikuti program Eko Pesantren, yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional pondok pesantren dan juga penggunaan berbagai sumber daya. Kemudian yang kedua, dapat menghemat sumber dana melalui pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya. Yang ketiga, dapat meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi warga pondok pesantren. Kemudian yang keempat, dapat menciptakan kondisi kebersamaan bagi warga pondok pesantren, sekaligus dapat meningkatkan kesadaran dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kelima, dapat menghindari berbagai risiko dampak lingkungan dengan cara meningkatkan aktivitas yang mempunyai nilai tambah bagi pondok pesantren. Dan yang terakhir, dapat menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Selanjutnya adalah indikator program Eko Pesantren. Yang pertama yaitu pengembangan kebijakan pondok pesantren yang ramah lingkungan. Yang kedua, pengembangan kurikulum lingkungan berbasis alam. Yang ketiga, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis tadabbur alam. Yang keempat, pengembangan atau pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pondok pesantren. Kemudian, konsep pelestarian lingkungan berbasis Eko Pesantren. Pesantren adalah gambaran real kekuatan umat Islam Indonesia yang merupakan lembaga pendidikan keagamaan tertua di Indonesia, kemudian sekaligus merupakan potensi yang sangat besar dalam upaya pelestarian dan juga pengelolaan lingkungan hidup.
Konsep pelestarian lingkungan yang berbasiskan ajaran Islam jika dapat dikembangkan melalui pondok pesantren, maka kesadaran untuk menjaga lingkungan dan memperbaiki kerusakan lingkungan akan dapat terlaksanakan dengan baik. Dan Ponpes dapat dijadikan sebagai pusat pembelajaran lingkungan bagi komunitas pondok dan masyarakat sekitarnya. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saudari Aini, yaitu di dalam konsep ajaran Islam tentang perintah untuk senantiasa memelihara lingkungan itu sudah jelas. Demikian juga informasi tentang berbagai akibat bila kita melalaikan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup juga sangat jelas. Sebagai firman Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuzil qahum ba'dallazi amilu la'allahum yarjiun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya ada program Eko Pesantren berbasis pelestarian lingkungan itu diharapkan dapat mengunggah kesadaran umat Islam untuk lebih memahami dan lebih peduli terhadap kondisi lingkungan serta dapat melakukan penggalian dan pengkajian secara komprehensif tentang konsep Islam yang berkaitan tentang lingkungan hidup serta implementasi dan revitalisasinya. Prinsip-prinsip etika lingkungan seperti sikap hormat terhadap alam, hidup sederhana dan selaras dengan alam, kasih sayang dan peduli terhadap lingkungan sejalan dengan norma-norma pesantren yang selalu mengedepankan kemaslahatan, kebersamaan, kesetaraan, kejujuran, dan kelestarian lingkungan. Sehingga di dalam konsep pelestarian lingkungan ini diharapkan menjadi salah satu ikon dalam pelestarian lingkungan serta dapat menjadikan pesantren sebagai simpul dalam penyadaran hidup berwawasan lingkungan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yaitu ada program Eko Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Huda Haramain NW Narmada. Nah, di dalamnya ini terdapat indikator yang ditetapkan dalam mewujudkan Eko Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Huda Haramain NW Narmada, yaitu yang pertama ada pengembangan kebijakan pondok pesantren yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu terdapat pengembangan kurikulum berbasis Islam. Yang ketiga ada pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis tadabbur alam. Dan yang keempat yaitu pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pondok pesantren. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nana Sofiana. Izin melanjutkan penyampaian materi dari Saudari Karisma Lestari. Pengembangan kebijakan pondok pesantren ramah lingkungan. Pengembangan kebijakan pondok pesantren yang diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah visi dan misi pondok pesantren yang ramah lingkungan, kemudian mengembangkan pembelajaran lingkungan hidup, peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM pondok pesantren di bidang lingkungan hidup, upaya penghematan sumber daya alam SDA mendukung terwujudnya pondok pesantren yang bersih dan sehat, pengalokasian dan penggunaan dana kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Kemudian, pengembangan kurikulum lingkungan hidup berbasis Islam. Model dan metode belajar yang bervariasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada santri tentang lingkungan hidup yang dikaitkan dengan rutinitas sehari-hari. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup dapat dicapai dengan hal-hal berikut: pengembangan model pembelajaran yang terintegrasi, penggalian dan pengembangan materi tentang lingkungan yang hidup yang ada di masyarakat, pengembangan metode belajar berbasis lingkungan Islami, pengembangan kegiatan kurikuler untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran santri tentang lingkungan hidup, pengalaman ajaran Islam tentang lingkungan hidup dalam kegiatan ICO pesantren. Kemudian pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis tadabbur alam, yaitu untuk mewujudkan pondok pesantren yang ramah lingkungan, warga pondok pesantren perlu dilibatkan dalam berbagai aktivitas pembelajaran lingkungan hidup.
Pondok pesantren juga perlu melibatkan masyarakat di sekitar dalam melakukan berbagai kegiatan ekstrakurikuler di pondok pesantren, antara lain yaitu mengadakan kegiatan tadabbur alam, berperan aktif dalam kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan berbagai pihak, membangun jejaring dan kemitraan dengan lembaga terkait, memprakarsai pengembangan pendidikan lingkungan hidup di pondok pesantren, kemudian pengembangan atau pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pondok pesantren. Dalam rangka mewujudkan ICO pesantren, perlu didukung sarana dan prasarana yang mencerminkan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup, antara lain meliputi pengembangan sarana pendukung pondok pesantren untuk pendidikan lingkungan hidup, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di dalam dan di luar pondok pesantren. Kemudian, sumber daya alam atau listrik, air, kertas, peningkatan kualitas pelayanan makan halal dan sehat, pengembangan sistem pengelolaan sampah, pemanfaatan lahan dengan kegiatan ramah lingkungan, pengelolaan sanitasi dan MCK yang bersih dan sehat, rancangan pembangunan fisik yang ramah lingkungan. Kemudian, pesantren dan gerakan lingkungan hidup berdasarkan ICO pesantren. Beberapa gerakan dalam bidang lingkungan hidup yang dimulai dari lingkungan pondok pesantren Nurul Haramain NW Narmada sampai dengan masyarakat sekitar pondok pesantren antara lain yang pertama, visi dan misi yang ramah lingkungan, yang kedua meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM di bidang lingkungan hidup, ketiga menjaga kebersihan di lingkungan pesantren secara mandiri oleh santri, yang keempat model pembelajaran yang terintegrasi, yang kelima metode belajar berbasis lingkungan Islam, yang keenam melakukan sosialisasi dengan melalui pengajian di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar, dialog interaktif mengenai lingkungan hidup serta khutbah Jumat bertema tentang pelestarian lingkungan, yang ketujuh sering mengadakan kegiatan tadabbur alam seperti penanaman pohon di daerah yang tandus, membersihkan sampah di tempat wisata dan rehabilitasi hutan. Yang kedelapan, berperan aktif dalam kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kesembilan, membangun kemitraan dengan lembaga terkait dengan lingkungan hidup. Yang ke-10, menjadikan sarana dan prasarana pondok pesantren sebagai pendidikan lingkungan hidup. Yang ke-11, aktif dan dalam di luar pondok pesantren dalam melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam SDA. Yang ke-12, melakukan pengelolaan sampah di dalam pondok pesantren. Yang terakhir, 13, konservasi tumbuhan melalui pembuatan hutan mini pondok pesantren. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rahadian Fajar. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Raden Fajar, NPM 20110105008. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Nana Sofiana, yaitu materi selanjutnya ialah sikap keteladanan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Haramain NW Narmada sudah berlangsung dan berjalan cukup lama. Akan tetapi belum mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Pelestarian lingkungan dalam pesantren diaktualisasikan melalui ajaran Islam. Seiring dengan hangatnya permasalahan lingkungan dan berbagai permasalahan sosial, pesantren berupaya menghadirkan konsep ajaran Islam dalam memelihara lingkungan hidup agar tetap pada keseimbangannya. Sikap keteladanan adalah kegiatan dalam berperilaku sehari-hari yang tidak diprogramkan tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Sikap kepedulian santri di Pondok Pesantren Nurul Haramain NW Narmada terlihat jelas dalam kegiatan rutin menjaga kebersihan. Kegiatan ini dilakukan setiap hari sebelum memasuki ruang belajar. Kegiatan tersebut dapat dilakukan sebagai aktivitas wajib sehingga menjadi sebuah keteladanan dari sikap kebiasaan. Kesimpulannya adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin telah mengatur adab terhadap lingkungan. Islam memberikan panduan dan yang jelas bahwa sumber daya alam merupakan daya dukung bagi kehidupan manusia yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sebab jika tidak, maka rentetan bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran, kekeringan, dan berbagai macam bencana alam lainnya akan menjadi konsekuensinya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, yaitu
telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan dengan manusia, tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan melalui pendidikan lingkungan pada umat Islam akan memberikan andil besar dalam mencegah kerusakan lingkungan lebih jauh, bahkan memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Pendidikan lingkungan hidup fokus pada upaya untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran komunitas sekolah untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan, sehingga keberlanjutan ekosistem tetap terjaga. Salah satu yang dapat dikembangkan adalah pendidikan melalui model eko pesantren yang dapat mentransformasikan nilai-nilai moral keagamaan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pendidikan eko pesantren berbasis pelestarian lingkungan merupakan bentuk pendidikan lingkungan hidup di lingkungan pondok pesantren yang memfokuskan pada penguatan moral generasi bangsa dalam upaya meningkatkan kesadaran lingkungan yang ditopang oleh tata nilai dan kehidupan spiritual Islam dengan meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang mengedepankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kemaslahatan umat. Nilai-nilai edukasi yang dikembangkan dalam konsep pendidikan berbasis eko pesantren merupakan suatu nilai pendidikan untuk mempersiapkan kader-kader ulama dan intelektual muslim yang memiliki peran penting dan strategis dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan nilai edukasi seperti ini diharapkan generasi muda memiliki etika, moral, dan agama sehingga dapat menghasilkan generasi muda yang berakhlak mulia dan memiliki nuansa lingkungan yang membawa ketentraman dan kesejahteraan secara berkelanjutan tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.